Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani muda dimanapun berada. Jumpa lagi dan saya di channel Muda Lembang Bertani. Jadi pada konten kali ini saya kebetulan sedang berada di tengah-tengah kebun kol yang jumlah tanamannya itu mencapai 12.000 pohon dari luas lahan sekitar 250 sampai 300 tumbak. Nah, saya lihat tadi beberapa tanaman kol itu cukup besar sekali, dan yang sangat mengagumkan, tanaman kol ini kemarin telah melewati fase-fase musim yang cukup kritis, yaitu musim panas, yang mana tantangan pengobatan, pengocoran, dan terutama penyiraman itu perlu sangat-sangat secara intens diperhatikan. Nah, seperti apa tips dan triknya? Kali ini kita akan bahas lagi di segmen berkah, yakni belajar bertani kepada ahli. Nah, sahabat, sekarang saya sedang berada di perkebunan pegunungan Lembang yang tingginya itu mencapai 1.300 ya? 1.600. 1.600 mdpl, luar biasa. Ini bersama Kang Alam, salah satu petani muda yang cukup masyhur di pegunungan Lembang. Beliau sudah sangat ahli di berbagai tanaman yang berhubungan dengan pertanian, entah itu kol, termasuk yang saat ini akan kita review. Ada juga tomat, baby Kenya, baby buncis atau buncis yang kecil itu yang biasa orang-orang sini sebutnya Kenya itu. Ada juga di bawah itu tanaman kentang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba tanya nih beberapa tips kepada Kang Alam, notabene yang memiliki pemilik lahan ini. Benar pemilik? Iya, Iya. sewa Sewa ya, sewa. ke perkebunan. Kolaborasi dengan ayahnya ya. Iya. Iya, kolaborasi dengan ayahnya. Nah, sebelum itu Kang Alam, silakan boleh perkenalkan diri dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Alam Kalamilahi, usia 23 tahun. Mulai bertani sejak kapan nih Kang Alam? Mulai bertani dulunya dari keluar SD saya langsung ke pertanian. Nah, kalau tani mandiri sejak kurang lebih 5 tahun lah, dari 2019. Wah, luar biasa. Sudah 5 tahun bergelut di dunia pertanian. Bagaimana tidak dikatakan ahli ya? Sudah mulai belajar bertaninya saja sejak SD ya. Iya. Nah, Kang Alam, nih kita pertama-tama mungkin akan bertanya nih, kira-kira dari 12.000 ya? Ya, 12.000 Iya, tanaman. 12.000 tanaman ini, kira-kira jatuh per pohon ini berapa kilo kira-kira nanti jatuh per tanaman? Nah, untuk jatuh tanaman kalau seperti ini hampir rata ya, 1 jengkal, dan usianya kalau saya itu 126 HST sekarang. Untuk bibit namanya Grenova. Grenova. Ya, Grenova. Sangat masyhur ya. Berarti sudah 120 hari. Iya. 120 tadi. Iya. Sudah 120 hari teman-teman. 120 hari itu ternyata untuk umur kol itu sudah cukup lama ya. Ya, cukup Sudah lama. sangat layak untuk dipanen. Iya. Tapi sekarang ini kok masih belum dipanen nih Kang Alam? Kira-kira kenapa? Soalnya yang pertama harga lagi murah lah. Berapa sekarang harga itu? Sekarang kalau untuk pasar lokal ya, sekarang cuma di bawah 1.000. Di bawah 1.000 teman-teman. Jadi kira-kira nanti bakal naik harga nih kapan? Untuk kira-kira saya sih mungkin di bulan 11-12 ya. Cuman sedikit penaikannya, soalnya sekarang musim udah mau memasuki musim penghujan. Biasanya kebanyakan kalau daerah sini kol, daerah Lembang lah. Oh, jadi harga murah itu bisa diukur dengan banyaknya petani yang
menanam tanaman yang Ya, sama. gitu. Tapi ini kira-kira bakal kuat gak sampai umur segitu untuk 1 bulan lagi? Kira-kira 1 bulan lagi Kalau nih kan untuk ya? 1 bulan kayaknya pasti ada yang mulai membusuk ya. Mulai Kalau membusuk. untuk 1 bulan, soalnya kita juga ada call yang tahap kedua belum habis gitu. Jadi ini call kita tahap ketiga. Oh, ini yang tahap ketiga. Iya. Yang tahap kedua saja belum habis ya. Iya. Nah, berarti mayoritas nanti tuh walaupun sudah sampai di bulan November atau Desember nanti kemungkinan bakal sampai ya. Nggak akan. Soalnya ini paling kita akan tebas aja, jual ke pasar. Namanya masalah sekarang yaitu jalannya lagi dicor, makanya belum dipangkas. Tapi kira-kira dalam sebulan lagi masih kuat ini? Kuat lah. Masih kuat. Nah, sebagian. Ini kan otomatis kalau misalkan sudah melebihi masa tanam, yaitu kan 3 bulan, biasanya itu ada kekurangan atau gejala-gejala kerusakan yang bakal muncul. Namun nanti ini kira-kira di 1 bulan mendatang ini masih bagus, mayoritas masih bakal bagus ya? Ya, kebanyakan. Paling 50-50 lah. 50-50 kira-kira nih. Untuk mempertahankan tanaman seawet itu, obat apa saja nih yang biasa dikocorkan atau mungkin disemprotkan untuk mempertahankan si tanamannya? Kalau untuk penyemprotan, untuk tidak busuk atau terkena bercak kering, saya pakainya Miravis Duo. Miravis Duo, kandungannya apa itu? Kandungannya difenoconazole sama diflumethofen. Oh, diflumethofen dan difenoconazole ya. Berapa persen itu difenoconazole-nya? 125. 125. Diflumethofen kalau nggak salah 75%. Oh, luar biasa. Berarti kalau menggunakan Miravis ini hampir sama ya dengan tanaman-tanaman yang perkubisan juga seperti brokoli. Iya, sama. Oh, teman-teman, kemarin juga kalau teman-teman sempat nonton video sebelum-sebelum ini, di tanaman brokoli juga kita menggunakan satu insek ini, satu insek ini. Dan alhamdulillah fungi. Iya. Ya, fungi yang satu ini memang kalau kita coba kemarin di brokoli itu luar biasa. Saya sendiri ngalamin keluar biasaannya itu kita sampai kemarin mencapai angka panen itu 20 kali, teman-teman. Luar biasa dari Miravis ini juga bisa membantu ketahanan pada daun seperti itu, teman-teman. Oke, selain Miravis nih Kang Alam, apalagi yang biasa digunakan untuk perdaunannya? Nanti kita akan bahas pembocorannya. Skor sama bahan aktifnya difenoconazole. Difenoconazole juga. Cabrio cair dengan bahan aktif piracostrobin. Nah, itu interval atau misalkan rotasi pengobatannya itu setiap kapan? Berapa hari sekali? Kalau di musim kemarau kita biasanya lebih mengutamakan insek. Kalau di musim kemarau, kalau di musim hujan lebih mengutamakan fungi kalau buat kol. Oh, kalau buat kol, iya. Musim hujan fungi, kalau misalkan musim kemarau dia lebih mengutamakan insek karena mungkin penyerangan hama di musim kemarau itu justru lebih masif ya. Iya. Lebih tinggi volume penyerangannya. Kemudian kalau di musim hujan volume penyerangan rendah, tetapi kemungkinan untuk terjadi kebusukan pada daun itu sangat tinggi. Tersebab mungkin nitrogen berlebih, terus udah itu nitrogen berlebih artinya dan kebanyakan air ya, kelembapan. Jadi menyebabkan layu atau biasa apa gejalanya teh layu ya? Bukan, kuning daun seperti itu, teman-teman. Untuk intervalnya tadi yang saya tanyakan itu interval jarak pengobatan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, luar biasa, teman-teman. Itu kalau musim sama, mau musim kemarau, mau musim penghujan juga. Jadi mau musim kemarau baik cuman dari dosis mainnya. Oh, mainnya di dosis. Interval sama 2 minggu sekali baik kemarau maupun musim hujan. Cuman dosisnya itu kalau musim hujan berapa itu? Kalau musim hujan untuk Miravis kita kasih 200 ml. Kalau musim kemarau cuma 100 ml per drum ini. Per drum yang takarannya itu 200 liter. Luar biasa, teman-teman. Nah, kalau untuk ini insek kita terus pakai Gracia dengan dosis tetap sih mau musim penghujan atau musim panas kemarau juga tetap kita kasih 100 ml
Oh, kalau inseknya Kalau Gracia untuk satu drum, kalau untuk Oh. per tangki kisaran 10 lah ya. 10 mili lah kalau 10 Gracia. mili. Terus kalau untuk Mirapis musim penghujan itu 20 mili 15 mili. Kalau musim kemarau cuma 10 mili. Baik, dengan interval yang 2 minggu sekali. Iya. Tetap seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan tanyakan juga nih terkait biasanya nih ketahanan tanaman tuh kan selain pada fungi atau insek, itu juga hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah pengocoran ya. Iya, pengocoran. Karena pengocoran itu nanti yang memberikan nutrisi, baik cukup atau kurangnya nutrisi itu tergantung pada pengocoran. Sekarang kira-kira nih obat apa saja yang Kang Alam pakai dan intervalnya itu berapa serta dosisnya untuk pengocoran? Untuk pengocoran yang paling penting kalau kol itu kita memperbagus akar dulu. Perbaiki akar. Iya, memperbaiki akar. Kita untuk pupuknya pakai Nitrabor dulu kalau di bawah usia 20 hari. Di bawah usia 20 hari kita pakai Nitrabor. Kandungannya tuh berarti boron ya? Ya, bukan. Ini kalsium nitrat boron. Kalsium nitrat dan boron. Ya, intinya kalsium nitrat lah. Mau merek dagang apapun boleh. Dagang apapun boleh, yang penting kandungannya kalsium nitrat. Iya. Itu yang dipakai apa mereknya? Kadang Nitrabor, kadang kalsinit. Nah, itu di racik atau single? Single. Kalau di 20 HST dan pengocoran 0 HST juga udah langsung dicor. Pas tanam langsung dikocor, cuman dosisnya sedikit, cuma 1 kilo. 1 kilo. Terus Nitrabor juga? Iya, Nitrabor. Kalau yang lain selingan tambahan atau apa, ada yang lain nggak pengocorannya? Seperti contohnya Gibralin ya. Gibralin. Dengan merek dagang, kadang Progib, kadang Super Gib. Iya, yang murah aja. Iya. Terus kasih juga buat ulat tanahnya. Buat ulat tegel ya? Iya, tegel. Ulat bor ya? Iya, ulat bor. Dengan dosis kita pakai rudal atau matador 100 mili 100 drum. Berarti itu pertama ada Super Gib, iya, Nitrabor, iya, ditambah dengan apa tadi matador ya. Matador untuk pertama menyiapkan lahan supaya nanti akar tidak gada, mungkin itu ya? Iya. Kemudian bukan untuk akar gada, ada kirari dikasih. Oh, ditambah kirari, berarti ada 4. Ya, 4, 5. Ada 5 sama asam amino. Asam amino. Berarti di awal-awal penanaman ini si lahannya sudah dinetralisir dengan Nitrabor. Iya. Kandungan asam aminonya pakai obat apa? Bebas. Bebas, yang penting mengandung asam amino. Dengan kandungannya berapa persen kira-kira aminonya itu? 40 lah rata-rata 40 merek dagang. Oke, kemudian ada gibberellic acid ya untuk ZPT-nya. Ya, GPT biar perkembangan tanaman lebih pesat. Perkembangan tanaman lebih pesat. Kemudian ada kirari. Iya, buat pencegahan akar gada. Dan tadi satu lagi itu apa? Obat ulat. Matador ya, Matador. Matador. Matador itu untuk ulat, teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman menemukan tanaman atau di hari tanam atau satu hari HST, itu biasanya ada beberapa tanaman yang kalau terkena ulat matador itu biasanya gejalanya itu entah itu patah batang ya. Iya, patah batang. Kalau enggak nanti kalau di masa-masa generatif itu biasanya itu jebol ke dalam itu tidak rata. Iya. Jebolnya, cuman jebolnya itu ke dalam, teman-teman, seperti ngebor. Itu biasanya gejala yang disebabkan oleh ulat bor. Nah, itu biasanya bisa dicegah di awal-awal penanaman menggunakan obat bernama Matador ya. Matador. Kandungannya apa sih? Lambda Cihalotrin. Lambda Cihalotrin berapa persen? 25% kalau nggak salah. 25%. Kisaran seperti itu, teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mengalami gejala yang sama, bisa menggunakan obat terserah mereknya apa saja, yang penting kandungannya sama, teman-teman. Nah, teman-teman, sekedar informasi tambahan. Ini sekarang di usia berapa HST nih Kang Alam? 126 HST ini Kang Alam sedang melakukan satu kegiatan penting, yaitu apa tadi teh? Pemetikan daun supaya tidak pecah. Ini teman-teman, ada beberapa tanaman nih yang mungkin teman-teman bisa rasakan gejala yang sama, barangkali sedang menanam tanaman yang sama. Jika terjadi pecah pada tanamannya itu,
Kemungkinan yang bisa terdeteksi adalah telat melakukan pemangkasan daun. Pemangkasan daun. Berarti salah satu manfaat pemangkasan daun itu untuk Ya, dia itu mempermudah lagi. mempermudah. Artinya kalau dibiarkan dia gondrong atau misalkan lebat dengan daun, bakal pecah. Ya, seperti Sesuai pengalaman seperti itu ya. Biasanya apa yang disebabkan gondrong daun itu sehingga bikin pecah tuh gara-gara apa? Kebanyakan air atau? Itu kebanyakan fotosintesis. Jadi apa, penyerapan sinar cahaya matahari, dan untuk apa namanya melebar itu udah gak ada. Oh, berarti sebenarnya pemangkasan daun ini untuk menambah ruang ya, nambah ruang untuk perkembangan kolnya. Karena nanti kalau misalkan tidak dilakukan pemangkasan, itu penyebaran nutrisinya itu lebih banyak, ya. Gitu. Jadi ngendap kali ya. Ya, ngendap di apa? Di cropnya itu ngendap sehingga nanti terjadi pecah gitu. Ya. Sedangkan kalau dipangkas itu untuk ruang ngembangnya itu lebih luas sehingga kemungkinan mempermudah lagi. Bisa mempermudah pengembangan ya. Ya, jadi ngembangnya itu ruang ngembangnya itu lebih luas dan mudah gitu, tidak tertutup sama daun-daun yang ada di sekitarnya. Seperti itu teman-teman. Nah, sahabat petani muda, kalau tadi kita sudah bicara bagaimana pengocoran dan pengobatan awal penanaman dan 20 HST ke bawah, sekarang kita akan coba tanyakan lagi nih. Lebih lanjut kita akan tanyakan seputar pengocoran dan pengobatan susulan. Berarti setelah terhitung susulannya pengobatan dan pengocoran ini ketika usia berapa HST nih Kang? Untuk pengocoran kita kalau untuk kol sih 7 kali dalam satu musim. Jadi yang paling penting yang tadi yang di usia di bawah 20 HST itu 3 kali pengocoran. 0 HST, 10 HST, dan 20 HST pengocoran sama. Nah, di usia 30 HST kita pakai ganti pupuk, iya, kalau ada mestak. Oh, yang warna biru granul-granul itu ya? Warna hijau. Iya, warna hijau. Ada yang putih. Oh iya, kandungannya apa mestak itu biasanya? Manfaatnya? Nitrogen amonium. Untuk daun. Iya. Kemudian berapa kilo itu takarannya? Untuk mestaknya 2 kilo. Terus 2 kilo. Takaran per drum ya? Iya. 200 liter itu. Nah, untuk NPK-nya kita pakai Yara Winner. Yara Winner dengan dosis 4 kilo. 4 kilo? Iya, di usia 1 bulan. Jadi hanya 2 ini? Iya. Oh, jadi kalau sudah asam umat dan super gib. Oh, ditambah asam umat dan super gib, kemudian NPK-nya itu berapa kilo? 4? Iya, 4 kilo NPK. 6 kilo sama mestak. Mestak 2 kilo itu dicampur semua dalam satu drum, kemudian dikocorkan. Adapun untuk dosis pengocorannya itu berapa mili per lubang? Per lubang biasanya saya dalam satu drum 200 liter air 2.500 sampai 3.000. Kisaran menghabiskan literan mili lah. 75 mili per lubang seperti itu teman-teman. Berarti pupuk atau pengocoran susulannya itu pupuk indukan hanya 4 ini ya? Iya. Terus Damstak, NPK, gibralik asid dengan humik asid. Nah, di usia 25 ST kita kasih pupuk tunggal di lubang di lubang sampingnya yang kosong ini. Jadi diangkat dulu tanahnya. Nah, ini dulu kita pakai Posca ya. Posca, SP dan ZA. Dengan Posca, SP dan ZA. Iya, bandingannya 21. Iya. Berarti 2-nya? 2, SP-nya 2 karung. SP 2 karung, Posca 1 karung. Dikasih kisaran 40 gram per lubang tanam yang kosong. ZA-nya berapa persen? Perbandingan berapa? Nanti ada Posca, iya. Ada ZA dan SP. Iya, untuk Posca 1 karung.
1 karung, terus SP-nya 2 karung, setanya 2 karung. Dikawinkan ya? Iya, dicampur. Dengan dosis per lubangnya itu dikasih berapa takaran? Kisaran seginilah. Segini. Kira-kira berapa gram itu? 30 sampai 40 lah. 30 sampai 40 gram itu pupuk susulan yang diberikan di usia 25 HST. Iya, terus ditambah lagi pitik ya, kotoran ayam yang bagus atau baterai lah. Dikasih kisaran segini. Oh iya, berarti dimasukkan dulu pupuk susulan tadi, kemudian ditimbun sama pitik. Timbun lagi sama ditimbun lagi sama tanah. Jadi nanti juga tinggal langsung tanam pas habis call ini. Oh, jadi selesai lubang di sampingnya ini ditanamin, maka lubang berikutnya sudah bisa langsung ditanam. Iya. Artinya kenapa kemudian di usia 25 HST ini bisa diberikan? Karena nanti ketika tiba lagi musim tanam itu sudah netral ya? Iya, sudah dingin, nutrisi sudah tercampur, berarti unsur-unsur panas yang ada dalam pitik juga sudah dingin seperti itu teman-teman. Jadi manfaatnya itu yang pertama. Berarti manfaat yang kedua untuk memberikan booster juga ya? Iya, booster pada tanaman-tanaman yang ada di sampingnya teman-teman. Ya intinya gini, kalau dari pemupukan susulan ini paling yang dikeserot sama tanaman cuman 20 gram. Dari 40 gram tadi yang ke makan serap. Iya, keserap. Keserap sama tanaman hanya 25 gram. 25 gram. Nanti juga ada sisanya buat tanaman yang mau ditanami berikutnya. Karena kan biasanya kalau ditanami di tanaman berikutnya ini yang dikosongkan, ini yang diisi ya. Iya, terus saja lakukan mau tanam tomat atau dan yang lainnya seperti brokoli, sawi. Saya seperti itu tata caranya, supaya nanti ketika tiba musim nanam itu sudah gampang gitu. Iya. Mempermudah. Cuman kalau untuk tomat kita ganti poskanya diganti sama KCL gitu. Poska diganti dengan KCL. Ya, kalau untuk tomat dan kentang. Oke, nanti untuk terkait tomat nih akan kita bahas di video berikutnya ya Kang Alam. Oke, itu terkait pemupukan atau pengocoran. Kalau terkait pengobatan susulannya itu sejak berapa HST dan apa obat susulannya? Biasanya saya lakukan di usia 2 minggu 15 hari. 2 minggu 15 hari sudah mulai diberikan pupuk pengobatan susulan. Iya. Berupa Mirapis Duo 10 mili per tangki. Terus untuk inseknya kita pakai Gracia. Berarti tetap ya sama ya? Iya, sama. Dengan usia sebelumnya itu tetap pakai Gracia dan Mirafis. Takarannya sama juga. Sama. Kemudian yang lain ada tambahan? Paling ada sejenis Gibro ya, Super Gib. Kita pakainya kalau kemarin ini kita pakai Progib sih yang cair, dikasih 2 botol. Pokoknya Super Gib juga, Progib juga disemprotkan. Berarti yang mengandung bahan ZPT itu kayak Super Gib atau Progib itu bisa juga disemprotkan ya. Dicampur dengan Mirafis dan Gracia. Takaran per tangkinya? Nah, kalau untuk yang tablet ya, contohnya kita pakai Gibro. Kita cairkan dulu dengan botol, siapkan botol, masukkan air 1 liter, terus dikasih Gibro. Nah, setelah itu Gibronya dikasih 100 mili. 100 mili, hitungan per tangki. Takaran per tangki. Tangki yang 16 liter itu ya? Iya. Oke. Selain Mirafis Duo, Gibro dan Gracia, ada lagi nggak obat-obat susulan yang digunakan khusus mungkin untuk paling Dalpon sih. Dalpon. Iya, pupuk daun. Itu disemprot juga? Ya, disemprot juga. Oke, Dalpon disemprotkan. Dalponnya itu dengan takaran berapa mili per tangki? 50 sampai 100 mili per tangki. Iya. Oh, berarti sekitaran 5 tutup botol ya? Iya, 5 tutup botol per tangkinya itu. Jadi itu dicampurkan semua di dalam 1 tangki. Kemudian disemprotkan dengan interval 2 minggu sekali sama? 2 minggu sekali. Interval 2 minggu sekali. Nah, Kang Alam, terakhir nih, kalau tadi kita sudah bicara terkait tips dan trik pemupukan, perawatan, dan perlakuan yang diberikan, sekarang kita akan mungkin singgung sedikit nih terkait pemasaran dan kira-kira berapa kali volume panen akan dilewati untuk tanaman kol ini. Oke, Kang Alam. Nah, kalau untuk pemasaran
kita fokus ke toko ya, atau Toko. supermarket ya. Supermarket. Kadang ekspor juga. Kadang ekspor ke daerah mana itu? Ya paling ke pulau, beda pulau lah. Ke pulau. Ya beda pulau. Kadang Sumatera. Oh iya, Kadang ada juga ke luar negeri. ekspor ya. Iya. Ke daerah mana tuh biasanya? Korea, Korea. Iya. Korea sama Taiwan. Itu khusus kol saja atau termasuk tanaman-tanaman yang lain? Lebih banyak kol sih. Kol Ketimbang ungu yang maupun yang biasa. Iya. Kalau untuk harga jual itu kontrak ya. Kontrak. Iya. Harga jual kalau misalkan ada ekspor Iya. seperti itu ya. Jadi kelebihannya pas murah agak tinggi, harganya kalau lagi mahal di atas 5.000, dia itu harganya di bawah. Jadi kalau misalnya harga pasar lokal 6.000 contohnya, paling si harga toko itu cuma di angka 5.000. Kalau lagi murah, contohnya sekarang kan ada yang 500, ada yang 1.000. Toko masih kuat di harga 1.500 sampai 2.500. Cuman pemakaian sedikit kalau lagi murah. Pemakaian Paling maksudnya dalam pemanenannya. Iya. Dari 1 minggu paling 4 ton. 4 ton. Iya. Kira-kira nih kalau diakumulasi nih sampai beres semua panen, kira-kira jatuhnya di angka berapa ton, Kang Alam? Kalau prediksi saya di 20 ton lah. 20 ton. Iya. Itu sudah prediksi maksimal ya? Ya, prediksi maksimal. Luar biasa, teman-teman. Tonas hasil panen ini sangat menjanjikan, luar biasa besar. Cuman memang tergantung perawatan. Cuman sekarang yang sangat kurang mendukung adalah harganya. Iya, harga. Masalah harga seperti itu, teman-teman. Nah, kira-kira jatuhnya nih per pohon ini kan kayak yang di depan Kang Alam nih luar biasa nih. Gede banget ini bobotnya. Mungkin lebih dari sejengkal ya. Kalau di kepala ini mungkin gak sampai 1 kepalan. Kira-kira berapa itu bobotnya Kang Alam? Kalau untuk di usia 120 hari ke atas, 1 jengkal itu Grenova kisaran 2,5 kg paling iya, paling ringan. Iya, paling ringan. Paling iya, teman-teman. Iya. Biasa orang Sunda. Ini luar biasa, teman-teman tuh. Hijaunya tuh sangat pekat dan cropnya itu sangat kuat ya. Iya. Coba kan kita ketuk, teman-teman. Mana yang mau diketuk Kang Alam? Nah, ini. Coba ketuk. Wah, luar biasa. Nah, ini yang dirempel ya, yang nggak dirempel. Ini nggak dirempel. Iya. Tapi ini kayaknya kalau 5 hari lagi ada hujan pecah. Oh, ini jadi kalau dirempel lagi seperti ini, nah itu akan mudah lagi dan ini juga akan ngebuka. Akan mudah. Berarti akan mudah lagi keluar yang baru lagi, Iya. yang lama bakal jadi mekar seperti itu ya. Iya. Nah, luar biasa, teman-teman. Ini dia penampakan bibit Grenova. Ini bibit yang mungkin cukup terkenal ya. Iya, terkenal pecah. Terkenal pecah. Iya. Tapi kualitasnya juga terkenal ya. Iya, kualitas terkenal. Terkenal. Berapa sih modal awalnya itu Kang Alam untuk modal bibit sampai pembaruan lahannya? Ya, ini kan Mulsa udah 1 tahun ya. Iya. 3 kali penanaman. Ini yang paling besar di angka 1.000 paling besar. 1.000. Iya. 1.000 gimana maksudnya? Per tanaman, biaya. Per tanaman biaya jatuh modal per tanaman itu sampai 1.000. Iya. Oh, itu mulai dari pembibitan. Ini pembibitannya beli atau Iya, kita beli. Beli? Beli. Enggak, apa istilahnya, nabur sendiri enggak? Enggak ya. Harga per pohon itu berapa? 130. 130 itu Grenova. Kalau untuk harga bibit-bibit lain, jenis benih yang lain itu? Kalau tomat 275. Enggak, maksudnya untuk tanaman kol yang jenis merek lain. Sama aja. Oh, sama. Sama. Rata-rata ada harga seperti itu ya. Cuman keunggulan yang dimiliki bibit Grenova nih daripada yang lain apa biasanya? Yang pertama dia itu lebih kuat ya dari akar gada. Grenova. Iya. Kalau sama yang lain kita juga pernah tanam Grand Coronet, Grand Coronet. Iya. Itu kurang bagus dari segi apa? Nah, daun ini gampang terserang lah. Percak kering. Sedangkan Grenova lumayan kuat. Lumayan kuat, termasuk kuat dari akar gada ya. Iya. Luar biasa. Nah, kira-kira nih Kang Alam terakhir,
Ya. Apa nih yang bisa disampaikan nih atau saran buat para tani muda? Apa aja yang ada di unek-unek Kang Alam? Yang pertama jangan gengsi. Jangan gengsi ya. Yang kedua fokus raih impian. Fokus raih impian. Apa yang diimpikan Kang Alam nih melalui Saya sih pertanian? banyak lah. Banyak ya, terlalu banyak untuk disebutkan ya. Terlalu banyak. Ya kunci utamanya yaitu PNN ya. Apa itu PNN? BNN. Apa itu? Bagian nengok-nengok. Bagian. Jadi bagian nengok-nengok. Oke. Nih ada pesan sahabat muda Lembang Bertani dari petani muda yang ada di Pegunungan Lembang supaya tidak gengsi ketika sudah bergelut dengan dunia pertanian, karena bertani itu menyenangkan ya. Iya. Untuk penghasilan kan cukup menjanjikan ya. Lumayan Apalagi kalau lagi nanam tomat, kemudian harganya bagus. Nah, itu kira-kira kebeli mungkin 1 unit rumah ya. Iya. Ya kunci utamanya kalau bertani itu ilmu dulu, terus marketing. Iya. Ilmu dan pemasaran. Ilmunya itu kan nggak mesti teori ya, bisa langsung praktek ya. Langsung praktek. Coba-coba ya. Kita juga udah banyak coba-coba dalam 5 tahun. Ya. Kerasa bener-bener bertani dan menghasilkan yang maksimal itu kira-kira di tahun keberapa Kang Alam pernah dialami? Setiap tahun juga sama sih. Sama gimana? Ya memuaskan gitu. Memuaskan, meskipun kadang diselingi dengan kegagalan ya. Iya. Cuman yang namanya petani itu nggak ada, yang saya dengar ya, cuman yang namanya petani itu nggak ada ceritanya ahli ya. Iya, setiap tahun adalah belajar, pasti ada gagal dan berhasil. Seperti itu. Sahabat Muda Lembang Bertani, tadi serangkaian pertanyaan terkait tips dan trik sudah dilontarkan dan jawabannya juga saya kira sudah cukup rinci. Barangkali nanti ada jawaban-jawaban yang mungkin kurang atau bahkan mungkin keliru, silahkan komen atau bertanya melalui kolom komentar di bawah ini, atau mungkin teman-teman bisa hubungi kontak-kontak medsos yang ada di bawah ini, entah itu WhatsApp, Instagram maupun TikTok. Untuk sementara mungkin demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Kang Alam ini selain lewat channel Muda Lembang Bertani, kira-kira bisa lewat mana lagi nih dihubungi? Saya paling TikTok. Bisa di TikTok. Nama akun TikToknya apa Kang? Alam Kalamilahi. Alam Kalamilahi. Nanti teman-teman bisa cari di TikTok untuk konsultasi atau tanya-tanya atau hanya sekedar sharing atau menyambung silaturahmi, bisa hubungi beliau melalui akun TikTok Alam Kalamilahi. Nah, sahabat Muda Lembang Bertani, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like jika suka, boleh di dislike jika tidak suka. Jika ada kekeliruan atau mungkin pertanyaan, boleh disampaikan lewat kolom komentar di bawah ini, atau bisa langsung hubungi akun-akun atau nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan kalau mau langsung ke Kang Alam, tadi bisa melalui akun TikTok Alam Kalamilahi. Insya Allah ilmu yang didapat akan bermanfaat untuk ke depan dan untuk pengembangan ilmu-ilmu seputar pertanian, lebih utama untuk para petani muda di seluruh Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel Muda Lembang Bertani. Salam Muda Lembang Bertani, salam petani muda mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.